Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Ramadan dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan internal, sumber daya, kapabilitas, dan kompetisi inti. Di dalam komponen analisis internal yang mengarah ke keunggulan, kompetitif, dan daya saing strategis. Yang pertama ada sumber daya berwujud dan tidak berwujud. Yang kedua ada kapabilitas. Ketiga ada kompetensi inti. Keempat penemuan kompetensi inti. 5 daya saing strategis. Dan yang terakhir keunggulan kompetitif. Selanjutnya yaitu kondisi-kondisi yang mempengaruhi keputusan tentang sumber daya, kapabilitas, dan kompetisi inti. Yang pertama yaitu ketidakpastian, yang kedua kompleksitas, yang ketiga ada konflik intraorganisasi. Selanjutnya yaitu sumber daya. Sumber daya merupakan input dalam proses produksi. Keunggulan kompetitif kenyataannya diciptakan melalui kumpulan beberapa sumber daya yang unik. Sumber daya berwujud adalah sumber daya keuangan, organisasi, fisik, dan teknologi. Sumber daya tidak berwujud adalah sumber daya manusia, inovasi, dan reputasi. Selanjutnya ada kapabilitas. Kapabilitas adalah kapasitas perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Selanjutnya ada kompetensi inti, yaitu sumber daya dan kapabilitas yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan melebihi para pesaingnya. Selanjutnya ada 2 alat untuk membangun kompetensi inti. Yang pertama, 4 kriteria keunggulan kompetitif yang memiliki daya tahan untuk menentukan sumber daya dan kapabilitas strategis mana yang menjadi kompetensi intinya. Yang kedua, analisis rantai nilai untuk memilih kompetensi penciptaan nilai yang harus dipelihara, tingkatkan, dikembangkan, dan didapatkan dari luar perusahaan, outsourcing. Selanjutnya ada 4 kriteria kapabilitas strategis. Yang pertama, bernilai langka. Yang ketiga, terlalu mahal untuk ditiru. Dan yang keempat, tidak ada produk pengganti. Selanjutnya, analisis rantai nilai. Pola yang digunakan perusahaan untuk memahami posisi biayanya dan untuk mengidentifikasi cara-cara yang dapat digunakan untuk memfasilitasi implementasi dan strategi tingkat bisnisnya. Selanjutnya, sebuah rantai nilai perusahaan dibagi ke dalam aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Aktivitas primer berkaitan dengan penciptaan fisik produk, penjualan dan distribusinya ke para pembeli, serta servis setelah penjualan. Selanjutnya, aktivitas pendukung menyediakan dukungan yang diperlukan bagi berlangsungnya aktivitas primer. Selanjutnya ada outsourcing, adalah pembelian aktivitas penciptaan nilai dari supplier eksternal. Alasan utama digunakannya outsourcing terutama bahwa sedikit jika ada perusahaan yang memiliki sumber daya dan kapabilitas yang diperlukan untuk mencapai superioritas kompetitif di semua aktivitas pendukung dan primer. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.